Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimus sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian rutin membahas kitab Al-Wasatiyatu wal-I'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil, wa atharuhuma, dan juga pengaruh yang datang dari keduanya ala hayatil muslimin, atas kehidupan kaum muslimin. Artinya apabila di dalam kehidupan ini kaum muslimin mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil sikap al-wasatiyah wal-i'tidal, bersikap pertengahan dan selalu berbuat adil, fa insyaallah kaum muslimin akan senantiasa mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan pengaruh baik apabila seorang muslim meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga meneladani generasi as-salafus saleh, generasi terdahulu yang saleh, yang mana kita diwajibkan untuk mengikuti mereka. Karena tidak ada di umat ini manusia atau generasi sebaik mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, sesudah generasiku yaitu generasi as-sahabah radhiyallahu anhum adalah generasi yang datang sesudah mereka, yaitu generasinya para tabi'un, para tabi'in. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, lalu disusul generasi yang sudah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mau belajar dengan murid-muridnya para sahabat. Mereka-mereka yang mau mengambil ilmu
dari orang-orang yang mengambil ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Dan kitab yang tidak terlalu tebal ini disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh hafizahullahu taala. Dan beliau dulunya adalah Wazir As-Su'unil Islamiyah, Menteri Urusan Keislaman, Wad-Da'wati wal Irsyad, dan juga Menteri Urusan Dakwah dan Bimbingan Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan di kitabnya, halaman yang berikutnya, As-Sabi'a Asyar, halaman yang ke-17, beliau mengatakan hafizahullahu ta'ala, asbabul inhirafi anil wasatiyyati wal i'tidal. Asbabul inhiraf, sebab-sebab penyimpangan, sebab-sebab seorang muslim dan muslimah menyimpang anil wasatiyyati, dari ajaran pertengahan, ajaran yang mengajak kita untuk bersikap tengah-tengah. Kita dilarang untuk bersikap, mengambil sikap al-ghulu, sikap berlebih-lebihan di dalam beragama, dan juga sikap al-jafa, lalai dan tidak memperdulikan agama. Dua sikap ini adalah tercela. Al-ghulu tercela, al-jafa juga tercela. Al-ghulu itu mengambil sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas di dalam beragama. Al-jafa adalah lalai dan tidak memperdulikan agama Islam, sampai tidak pernah dalam hidupnya duduk di majelis ilmu. Dua sikap ini sikap yang tercela. Maka seorang muslim hendaknya mengambil sikap al-wasatiyah, sikap berada di tengah-tengah. Jadi beliau di sini mengatakan anil wasatiyah, sebab-sebab penyimpangan dari sikap pertengahan, wal i'tidal, dan sikap adil. Beliau mengatakan hafizahullahu ta'ala, amma asbabul inhiraf, adapun sebab-sebab penyimpangan anil wasatiyati, dari sikap pertengahan, wal i'tidali, dan sikap adil, maka fayumkinu, maka mungkin talkhisuha, untuk kita ringkaskan, bima yali, sebagaimana berikut ini. Jadi ringkasnya adalah sebagaimana berikut ini. As-sababul awal, sebab penyimpangan yang pertama adalah al-jahlu. Seorang akan mudah menyimpang dari ajaran Islam, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia jahil, apabila ada kebodohan pada dirinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, agar beliau memperbanyak permohonan kepada Allah, diberikan tambahan ilmu. Dan itu langsung perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, dan ucapkanlah wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkanlah kepadaku, ilma, tambahkan ilmu. Para ulama ahlu sunnati wal jamaah, diantaranya Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih, kemudian juga diikuti ulama muasirin belakangan, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa yang dimaksudkan dengan ilmu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut
firman Allah dalam surah Thaha 114 adalah al-ilmu syar'i. Rasul disuruh meminta tambahan ilmu syar'i, yakni agar di setiap doa-doa beliau Nabi meminta tambahan diberikan kepada beliau ilmu agama Islam. Oleh karena itu Syekh bin Baz mengatakan, dan ilmu syar'i yang dimaksud adalah ilmu kitabillah, ilmu tentang kitabnya Allah, jadi memahami tafsiran-tafsiran dari ayat-ayat Al-Quran, dan ilmu tentang sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu kitabillah wa ilmu sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di dalam banyak hadisnya Nabi memberikan tasjid, dorongan, dan beliau juga memberikan motivasi kuat kepada kita agar di dalam hari-hari kita jangan sampai kosong dari mencari ilmu. Terkadang hadis-hadis Nabi seputar anjuran untuk mencari ilmu jika tidak disampaikan, mungkin ada di antara kita yang hari-harinya tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi, yang bisa jadi begitu seterusnya hari demi hari. Maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan dorongan di antara hadis yang berisi motivasi untuk mencari ilmu, bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Artinya kalau seorang muslim dia mencari ilmu, maka di sana dia akan mendapatkan pahala dari amal yang wajib. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Karena mencari ilmu diwajibkan, maka apabila kita menjalankan kewajiban ini, kita akan mendapatkan pahala dari amal yang wajib. Tentunya pahalanya lebih besar dibandingkan kita mengerjakan amal-amal yang mustahab atau disunahkan. Kemudian juga di dalam hadis Nabi SAW, ketika seorang meninggal dunia, semua amal ibadahnya terputus. Dia tidak lagi bisa beramal. Maka dengan begitu, dia tidak akan mendapatkan pahala, melainkan 3 orang yang amalnya tidak akan terputus. Salah satunya adalah orang yang mengajarkan ilmu, seorang yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan," apabila seseorang itu meninggal dunia, "in qata'a anhu amalu," maka amalnya terputus darinya, "illa min thalath," kecuali dari 3 perkara, amalnya putus. Apabila dia meninggal dunia, seorang itu meninggal dunia atau wafat, maka dia tidak lagi bisa sholat, tidak lagi bisa datang di majelis ilmu, tidak lagi bisa puasa sunnah, tidak lagi bisa sedekah, tidak lagi bisa birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tidak lagi dia bisa menjadi ayah, mendidik putra-putrinya, mendidik istrinya. Maka amalnya semua yang terputus, kecuali 3, yaitu sedekahtin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, yaitu sedekah yang diberikan untuk amal-amal yang manfaatnya tetap bisa ada dan terus ada walaupun orang yang bersedekah sudah meninggal dunia. Seperti seorang yang bersedekah untuk masjid, untuk pembangunan masjid, untuk fasilitas masjid, untuk pondok pesantren, untuk madrasah-madrasah Islam, untuk rumah sakit Islam, untuk panti asuhan, untuk jalan kampung. Misalkan bapak-bapak punya tanah yang luas, masyarakat kampung tidak punya akses jalan. Maka ketika panjenengan memberikan akses jalan walaupun hanya
1 meter mungkin lebarnya, atau 2 meter, kali sepanjang jalan kampung itu, jika jalan itu terus dilalui manusia sepeninggal panjenengan, maka amal itu tidak akan putus pahalanya, walaupun orang yang bersedekah sudah meninggal dunia. Yang kedua, yang menjadi dalil adalah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat. Oleh karena itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih bisa belajar seperti ini, belajar. Nanti sampaikan hasil belajar kita, hasil taklim kita kepada istri kita, bapak, kalau ibu-ibu kepada suaminya, kemudian kepada anak-anak keturunan kita, pada menantu kita, cucu-cucu kita, atau kita sekolahkan putra-putri kita di sekolah-sekolah Islam. Nanti kita akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus. Karena insya Allah belajar agama Islam adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian awwaladin sholihin, yang ketiga, atau anak soleh yad'u lahu, yang mendoakannya. Maka didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab penyimpangan yang pertama adalah apa? Al-jahlu, kebodohan. Kemudian ats-tsani, yang kedua, al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Jadi seorang apabila mengikuti hawa nafsu, naudzubillah, seorang bisa menyimpang. Saya baru dapat berita yang sungguh memprihatinkan. Ada seorang wanita yang sebelumnya itu sempat mengajar Al-Quran dan seterusnya, karena ujian ekonomi yang dia tidak mampu hadapi, sekarang murtad, naudzubillah min dzalik. Murtad, dulunya jilbabnya besar. Kenapa demikian? Karena mengikuti hawa nafsu. Apabila seorang mau bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yakin kita, tidak akan mungkin seorang itu diuji sepanjang hayatnya. Tidak akan mungkin seorang itu diberi kemiskinan sepanjang hidupnya. Tidak mungkin. Mustahil di zaman ini. Pada saatnya Allah akan berikan keluasan rezeki kepadanya. Pada saatnya dia akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan Islam. Apalagi kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam saja. Di dalam ayat ini surat Ali Imran ayat 19 menunjukkan bahwa selain Islam tidak akan diterima. Selain Islam bukan agama yang hak. Agama yang hak, yang benar, diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Apalagi di ayat yang ke-85 di surat yang sama Ali Imran, Allah lebih tegas lagi menyatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari selain Islam dijadikan sebagai agama yang dipeluk maupun tuntunan yang diikuti, dikerjakan, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya agama yang dipeluknya itu jika bukan Islam, atau tuntunan yang dikerjakannya itu jika bukan dari Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Seorang yang memilih selain Islam jadikan agama yang dipeluk, atau seorang yang menjalankan syariat di luar syariat agama Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka jangan diikuti hawa nafsu. Namun banyak di antara manusia itu menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu wahai Muhammad, siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sesembahan baginya, naudzubillah min dzalik, memperturutkan hawa nafsu, menyebabkan seorang menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Padahal asalnya menjadi guru ngaji, bayangkan. Menjadi guru, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Namun karena tidak kuat dengan ujian ekonomi, seorang menjadi tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan segera kembali kepada Islam sebelum kematiannya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita istiqamah di atas ajaran Islam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. As-salis yang ketiga, sebab penyimpangan yang ketiga adalah ghalabatul atifati alal akli. Ghalabatul atifah, perasaan lebih mendominasi alal akli, atas akal sehatnya. Ketika seorang lebih memperturutkan perasaannya dibanding logikanya, banyak orang yang menyimpang dari jalan ini. Banyak orang yang menyimpang disebabkan dia lebih mengikuti perasaannya dibanding apa? Akal sehatnya. Maka ini yang disampaikan oleh para ulama ini memang benar adanya. Banyak orang itu melakukan bid'ah karena tidak enak, perasaannya tidak enak. Orang mengajak sekampung semuanya melakukan bid'ah, kenapa saya tidak sendiri? Jadi mengikuti, memperturutkan hawa nafsu dan perasaannya. Makanya ghalabatul atifah alal akli, ketika perasaan lebih mendominasi atau mengalahkan akalnya, maka na'udzubillah seorang bisa menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi' yang keempat, sebab penyimpangan yang keempat adalah istijalun nata'ij fima huwa masyru'. Tergesa-gesa ingin segera mendapatkan hasil dalam perkara-perkara yang disyariatkan. Jadi terburu-buru ingin mendapatkan hasil atas amalan yang disyariatkan. Misalkan dia mengatakan, saya sudah sholat, kenapa saya masih begini? Saya sudah hadir taklim, kenapa ekonomi saya tidak membaik? Ini sebab penyimpangan itu. Kalau seorang itu terburu-buru ingin segera mendapatkan hasil, harus bersabar, berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna nasra ma'as sabri, sungguhnya pertolongan Allah itu senantiasa bersama kesabaran. Lihat, ketika Nabi Muhammad SAW bersabar selama 13 tahun di Makkah, hasilnya di Madinah Islam berkembang. Bahkan di tahun ke-8, berarti setelah 8 tahun tinggal di Madinah, berarti kalau begitu, setelah 21 tahun beliau berdakwah, barulah beliau mendapatkan apa yang beliau cita-citakan dan doakan selama ini. Apa yang beliau munajatkan selama ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah kembali ke pangkuan kaum muslimin. Makkah kembali ditaklukkan kembali, dikuasai kembali oleh kaum muslimin, dan ketika terjadi Fathu Makkah, penaklukan kembali kota Makkah di tahun 8 Hijriah itu, tidak terjadi peperangan yang sampai mengalirkan darah, sampai membuat ada yang meninggal, baik korban di kalangan kaum muslimin maupun kaum kufar. Justru yang terjadi sebaliknya apa? Orang-orang kufar Makkah dan sekitarnya berbondong-bondong masuk Islam. Ini disebabkan apa? Kesabaran dari Rasulullah SAW. Dan beliau senantiasa mendirikan sholat. Tidak pernah beliau meninggalkan sholat, walaupun satu kali. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang selalu mendirikan salat dan sabar. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Kerjakan itu para jemaah, sabar, salat. Terus Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, di tahun ke-8 Hijriah atau sesudah 20-an tahun
atau sekitar 21 tahun Nabi berdakwah, mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, maka kembali ke pangkuan kaum muslimin. Maka kembali ke pangkuan kaum muslimin. Maka kaum muslimin apabila ingin negerinya dijadikan negeri yang aman, damai, sejahtera, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin harus meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Bukan malah meninggalkan salat. Apabila meninggalkan salat akan jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tarhu nataij marfudhah fima laysa bimasyru', dan membuang hasil-hasil, menolak hasil-hasil dari sesuatu yang tidak masyru'. Kemudian yang kelima, al-khamis al-ibtida'u fid din, yang menyebabkan penyimpangan dari jalan Rasulullah SAW adalah seorang melakukan bid'ah dalam agama. Jadi penyimpangan itu berawal dari seorang berbuat bid'ah di dalam agama. Al-ibtida'u fid din. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam banyak sabdanya beliau memperingatkan kita dari bid'ah-bid'ah. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, apa yang tidak ada tuntunan di dalamnya, maka amalan yang diada-adakannya itu adalah amalan yang rad, tertolak. Raddun artinya mardud, tertolak. Mardud artinya la yukbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad juga berpesan di dalam hadis yang lainnya, kata Nabi SAW, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ketahuilah sungguhnya sebaik-baik, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru yang diada-adakan oleh manusia adalah perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Nabi juga berpesan kepada kita agar kita berpegang dengan dua warisan yang beliau wariskan kepada umat ini. Kalau kita ingin selamat dari kesesatan. Nabi bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama dan disahihkan oleh sebagian yang lainnya. Hadis yang masyhur di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara yang aku tinggalkan itu. Yang pertama kitab Allah Al-Quran. Dan yang kedua adalah wa sunnata nabiyyih, dan sunnah nabinya Muhammad SAW. Maka kita tidak akan menjadi menyimpang kalau kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Dan semua problem kita, semua persoalan hidup kita, semua permasalahan kita, semua kesulitan kita, solusinya ada dalam Al-Quran dan sunnah. Tinggal kita, apakah kita mau kembali kepada Al-Quran dan sunnah ataukah tidak? Kalau kita mau kembali, di situ ada solusi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'", apabila kalian tanazu', berselisih, bersilang pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah yaitu arruju' ila kitabillah, kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul adalah arruju' ila sunnatih,
kembali kepada sunnah Nabi SAW, dan kembali dengan betul-betul secara hakiki. Bukan hanya lisannya mengatakan kembali, tapi perbuatannya jauh dari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka hindari bid'ah-bid'ah. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, kata beliau, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan berpegang pula dengan sunnah-sunnah para khalifah yang hidup sesudahku, yang selalu berada di atas hidayah dan membimbing umat. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku dan sunnah para khalifah tersebut dengan gigi-gigi gerahammu. Artinya apa? Disuruh kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat itu kassafinati Nuh, seperti bahtera atau perahunya Nabi Nuh. Man raqiba naja, siapa yang mau naik bahteranya Nuh, dia akan selamat. Wa man taraka gharik, dan barang siapa yang meninggalkan bahteranya Nabi Nuh, tidak mau naik di atasnya, dia akan tenggelam. Artinya siapa yang mau berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, dia selamat. Namun siapa yang tidak mau berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, dia akan tenggelam. Akan tenggelam, betul para jemaah. Ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih Allah melarang kita untuk condong kepada pelaku-pelaku bid'ah. Tidak boleh kita condong. Tidak boleh kita mendukung mereka, menyetujui perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang seharusnya kita menasihati mereka agar meninggalkan bid'ah-bid'ah. Karena bid'ah itu membahayakan agama ini dan juga membahayakan kehidupan kita. Seorang bisa menyimpang dari Islam disebabkan bid'ah-bid'ah. Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu." Jangan sekali-kali kalian condong kepada orang-orang yang berbuat zalim dengan melakukan bid'ah-bid'ah, fatamassakumun nar, karena kalian akan disentuh neraka. Orang yang berbuat bid'ah terancam disentuh api neraka. Allah murka kepada mereka yang menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang kelima adalah al-ibtida'u fiddin. Seorang bisa menyimpang dari jalannya Rasulullah apabila membuat bid'ah dalam agama. Kemudian yang keenam, as-sadis, sebab penyimpangan yang keenam adalah ittihamul ulama, menuduh ulama dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Sekarang kalau ada orang mengajak kepada al-haq, langsung dituduh Wahabi, karena dituduh penjilat pemerintah. Coba di zaman ini, kalau kita mengatakan demo itu haram, langsung dituduh kita menjilat pemerintah. Dituduh tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Dituduh diam terhadap kemungkaran. Padahal mereka tidak tahu hadisnya, kita yang tahu hadisnya. Apabila kita tahu hadis, ya jangan tinggalkan hadis. Rasulullah bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an." Barang siapa yang membenci sesuatu dari perbuatan yang diperbuat oleh pemimpinnya. Apa kata Nabi? Falyudhahir, hendaklah dia mendemo? Tidak. Falyakhruj, hendaknya dia memberontak? Tidak. Hendaklah dia mereformasi atau merevolusi? Tidak. Nabi mengatakan falyasbir. Kalau kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai pada pemimpin kalian, bersabarlah. Yang bisa merubah kondisi negara atau kondisi kita bukan digantinya pemimpin, tapi ketika kita bersabar, ketika diberi pemimpin-pemimpin yang tidak baik, kemudian kita istiqomah konsisten di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini penting ini. Lihat tokoh-tokoh pergerakan itu, sudah berapa tahun mereka, lebih dari 100 tahun.
Ikhwanul Muflisin, itu berdakwah dengan harokahnya, gerakannya. Sampai sekarang belum ada hasilnya. Justru dakwah mereka semakin redup dan redup. Tapi bagaimana dengan dakwahnya Rasulullah SAW? Dalam 23 tahun, tidak sampai 23 tahun, hanya 21 tahun, Makkah kembali ke pangkuan kaum muslimin. Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW tanpa melalui jalan peperangan. Mereka bertekuk lutut, takut kepada Nabi dan para sahabatnya, karena Allah yang menimbulkan rasa takut itu di hati-hati mereka. Makanya renungkan nanti para jemaah. Baca surat Al-A'raf 96. Direnungkan itu. Iya. Jadi ayat itu jangan dibantah. Ayat itu direnungkan, dikaji, dipelajari, diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96 kalau tidak salah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, seandainya sungguh-sungguh penduduk negeri-negeri, perhatikan ini, penduduk negeri-negeri, amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa. Allah tidak mengatakan menyerang dan memberontak, tidak. Beriman dan bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab Allah? La fatahna alaihim. Sungguh, ada kata-kata la di sini. Yang ngerti bahasa Arab akan faham. Sungguh kami akan bukakan untuk mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Satu negeri jika penduduknya beriman dan bertakwa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir dan sebagian mufassirin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan barakat minas sama adalah apa itu? Nuzulul qatar, nuzulul matar, turunnya hujan. Adapun barakat minal ard, keberkahan dari bumi adalah nabatul ardi, tanaman-tanaman yang ada di bumi ini tumbuh menghasilkan buah-buahnya dan hasilnya disebabkan turunnya air dari hujan. Ini janji Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, lihat ini ayatnya. Akan tapi mereka mendustakan. Disuruh beriman dan bertakwa, sibuk demo, sibuk ini, sibuk itu. Sibuk mencaci, sibuk mencari kesalahan pemimpin, sibuk menuduh dai-dai yang mengajak kepada Quran dan Sunnah, sibuk membubarkan pengajian, sibuk-sibuk ini. Padahal disuruh beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Di dalam tafsiran disebutkan walakin kadzabu ar-rusul, akan tetapi mereka mendustakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang keminter, apa keminter itu? Bahasa Indonesianya apa? Keminter itu. Merasa lebih pandai daripada Nabi SAW. Nabi suruh kita kalau kita mendapati pemimpin tidak baik, sabar. Tidak ada di dalam hadis, kamu berontak sana, kamu caci maki sana. Tidak ada. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW disuruh bersabar oleh Nabi SAW. Insya Allah nanti setelah adzan Isya kalau tidak lupa, saya singgung sedikit tentang Fir'aun, Ramses kedua. Musuhnya siapa? Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Apa yang dilakukan Musa dan Harun? Bukan seperti yang diperbuat oleh orang-orang sekarang. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka berdakwah dan mereka bersabar, berdakwah dengan lemah lembut dan bersabar. Walhasil Allah memberikan pertolongan kepada mereka dan orang-orang beriman yang mengikuti Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Bapak dan Ibu
kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah, ajaklah, ila sabili rabbika bil hikmah, ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia ke jalan Allah itu bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan caci maki, bukan dengan olok-olok, bukan dengan mengata-ngatai orang, tidak. Wal mau'izatil hasanah, dan juga disuruh dengan mau'izah yang baik, nasihat yang baik, wejangan yang baik. Karena seorang yang dinasihati, dia akan mendengar nasihat itu, kemudian dia akan tersadarkan. Wajadilhum billati ya ahsan, dan debatlah mereka, bantahlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian juga tentang Fir'aun, tidak ada di atas permukaan bumi ini manusia sebejat Fir'aun, Ramses kedua. Fir'aun itu gelarnya Ramses kedua, Raja Mesir di zaman dahulu, Raja Mesir kuno, yang menjadi musuhnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan Harun alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 44 dan ayat 43 dan 44? Idhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua menemui Fir'aun. Siapa yang disuruh ini? Musa dan Harun. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun adalah seorang yang sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Lalu katakan oleh kalian berdua, ucapkan oleh kalian berdua ketika kalian mendakwai Fir'aun itu, qawlan layyina, ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dia akan ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Thaha ayat 43 dan 44. Ayat ini dijadikan dalil oleh ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka tidak pernah menyerukan untuk mencaci maki pemimpinnya. Karena tidak ada pemimpin sebejat Fir'aun. Tidak ada pemimpin sebejat Fir'aun. Sedangkan pemimpin yang sudah serusak Fir'aun saja, yaitu Fir'aun itu sendiri, Allah perintahkan kepada Nabi Musa agar pergi menemui Fir'aun dan mendakwahkan dengan dakwah ucapan yang lemah lembut. Ayat ini tidak terbantahkan para jemaah. Dan hasilnya subhanallah, apabila seorang itu betul-betul berdakwah dengan cara demikian, akan banyak orang beriman walaupun yang didakwai tidak beriman. Fir'aun memang tidak beriman. Jadi banyak orang-orang di zaman itu yang beriman. Oleh karena itu, nanti pada hari kiamat, umat yang terbesar sesudah umatnya Rasulullah SAW adalah pengikutnya Nabi Musa. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Serombongan besar, itu ternyata adalah Musa dan kaumnya. Kenapa demikian? Mereka masuk Islam berkat dakwahnya Nabi Musa SAW yang sabar, yang penuh dengan kebijaksanaan, dakwah yang penuh dengan kelemah lembutan. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekarang lihatlah bagaimana dakwah sekarang ini banyak yang kasar, banyak yang isinya caci maki, banyak yang mengajak untuk memberontak, mereformasi, merevolusi, untuk berdemonstrasi dan seterusnya. Itu jauh dari petunjuk Nabi SAW, sangat jauh dari petunjuk Rasulullah SAW. Maka dari itu, poin yang keenam di sini,
Yang menyebabkan penyimpangan adalah ittihamul ulama, menuduh ulama-ulama kaum muslimin, wal uqala, dan menuduh kaum cendekiawan muslim bil mudahana, dituduh mereka melakukan mudahanah. Dan juga watarkil haqqi, dan dituduh mereka meninggalkan kebenaran. Sekarang banyak ya orang-orang yang menuduh dai-dai, menuduh para ustadz, para kiai, katanya diam terhadap kemungkaran. Alhamdulillah, insya Allah para ustadz, para kiai yang lurus jalannya, mereka tidak akan diam terhadap kemungkaran. Namun mereka tidak akan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Itu yang harus diketahui. Orang berilmu itu tidak akan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Antum tahu, ketika Bashar Assad, pemimpin Suriah, di demo besar-besaran berhari-hari sampai berbulan-bulan itu, apa hasilnya? Bashar tidak tumbang. Bashar tidak tumbang. Justru 500.000 lebih kaum muslimin ahlu sunnah, sunni, meninggal dunia. Menjadi korban. Na'udzubillahi min dzalik. Lihatlah ketika Libya diberontak, Kolonel Muammar Gaddafi dicari dan dibunuh. Apa hasilnya? Ekonomi Libya jatuh. Dan jatuhnya bukan jatuh yang ringan, berat sekali. Terpuruk. Untuk kembali normal seperti dulu susah sekali. Ini adalah hasil dari perbuatan-perbuatan orang-orang di zaman ini yang mereka mengikuti hawa nafsu, menuduh ulama-ulama Ahlussunnah yang mengajak bersabar, dituduh tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, tidak mau mengingkari kemungkaran, kemudian dituduh juga mereka melakukan mudahanah. Tahu mudahanah? Mudahanah ya, menjilat itu, bahasa lainnya. Bermudah-mudahan dengan kezaliman, toleran dengan kezaliman, tidak ada para jemaah. Ulama-ulama yang lurus jalannya yang toleran dengan kezaliman, tetapi mereka tahu jalannya bagaimana cara untuk memberantas kezaliman, bukan dengan cara-cara yang mengikuti hawa nafsu, tetapi dengan cara-cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau mengatakan, berjamaah rahmati Allah Ta'ala, kata beliau di bab yang berikutnya, al-wasatiyatu fil Islam, sikap pertengahan dalam Islam itu adalah akidatan wa syariatan. Baik dalam akidah maupun syariat. Dua-duanya kita tidak boleh hulu. Apakah ada orang yang hulu dalam masalah akidah? Banyak yang hulu dalam masalah akidah. Contoh, ya, kelompok Al-Khawarij itu adalah kelompok yang hulu dalam masalah akidah. Sampai mereka meyakini bahwa seorang muslim atau muslimah yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar diyakini oleh mereka telah murtad atau kafir. Ini hulu namanya. Sehingga lisan mereka mudah mengkafirkan sesama muslim. Bahkan kelompok Khawarij ini para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, ini rela membunuh. Bahkan mereka itu tidak segan membunuh saudaranya sama muslim apabila berbeda pandangan dengannya. Atau kalau saudaranya tidak mau berbaiat kepada amirnya, dibunuh oleh mereka. Sampai demikian itu kelompok-kelompok sesat dalam masalah akidah. Makanya sikap pertengahan itu di dalam Islam akidatan wa syariah, dalam akidah maupun dalam syariat. Beliau mengatakan tadbiku mafhumil wasatiyati wal i'tidal, penerapan dari kandungan arti wasatiyah, sikap pertengahan, wal i'tidal, dan sikap adil fi hayatil muslimin, di dalam kehidupan orang-orang Islam atau kaum muslimin, muhimmun jiddan, penting sekali. Jadi diterapkannya sikap pertengahan dan adil itu penting sekali. Bukan hanya kita kaji, tapi betul-betul nanti kita menerapkannya. Wala budda min fahmihima, dan wajib kita memahami keduanya, fahman saliman,
dengan pemahaman yang benar. Li'annana nasma'u, karena kita sering mendengar man yaqulu, ada orang yang mengatakan manhajul wasatiyah, metode pertengahan, walafdul wasatiyah, dan juga lafadz wasatiyah. Sering orang mengatakan ini manhaj pertengahan, ini lafadz pertengahan. Katsiran ma yusta'malu, ini banyak digunakan min duni dawabit, tanpa ada aturan-aturan syar'iyyatin yang sesuai dengan syariat. Au aqliyatin, atau sejalan dengan akal. Wa ma'lumun, dan sebagaimana diketahui, anna marji'al wasat, sesungguhnya tempat kembali sikap pertengahan ini daiman, senantiasa baina tarafaini, antara dua sisi. Lantas faman yuhaddidu tarafain, lantas siapa yang menentukan dua sisi tersebut? Man yasifu al-manhajal wasat, siapa yang bisa menceritakan tentang metode pertengahan ini? Man yakul, siapa yang mengucapkan inna hadza wasat, siapa yang berhak mengucapkan ini adalah sikap pertengahan? Wa inna khilafahu laisa biwasat, sedangkan yang menyelisih sikap ini bukan sikap pertengahan. Al-jawabu, maka jawabannya la budda min qawaid, maka wajib ada kaidah-kaidah. Tuhkimu dzalik, yang kaidah itu menyempurnakan perkara itu semua. Hatta la yajurrana hadzal manhaju ila nabdhi musallamatin minad din, hingga metode ini tidak akan menarik kita untuk membuang perkara-perkara yang diterima dalam agama, awil akidah, atau dalam akidah as-sahihah yang benar. Talaban, karena mencari liwasatiyatin mutawahimah, sikap pertengahan yang menurut persangkaan mereka. Ada orang itu begini, ini saya bahas ini. Kalau di daerah Arab namanya sikap wasatiyah. Kalau di Indonesia biasanya orang mengatakan kita ini nasionalan saja, gitu. Nasional saja. Ini kalimat ini sebenarnya kalimat yang bahaya ini para jemaah. Kenapa? Ada orang mau beragama itu digembosi supaya tidak beragama. Kamu itu nggak usah sholat rajin-rajin, alah biasa-biasa saja. Kadang sholat, kadang tidak, begitu. Ya, ada orang sholat rajin, katanya nasionalan saja. Ada orang rajin pengajian, nasionalan saja. Ini tidak benar. Nah, sikap pertengahan juga demikian. Pertengahan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berdasarkan pendapat kelompok. Dan bukan berdasarkan pendapat amir kelompok. Tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita menempuh jalan pertengahan. Kita tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Kemudian beliau mengatakan, fal wasatiyatu, maka sikap pertengahan, walitidah, dan sikap adil, matlubani syar'an, dituntut secara syariat, wafqa, tapi sesuai dawabitiha, kaidah-kaidahnya atau aturan-aturannya, asyar'iyyati, yang sesuai syariat, allati yukirruha, yang mana aturan-aturan ini ditetapkan oleh ahlul ilmi, ulama-ulama ar-rasikhuna fih, yang dalam keilmuannya, yang luas keilmuannya. Jadi yang menentukan bukan sembarangan orang, tapi ulama. Al-Islamu, agama Islam itu adalah aqidatun wa syariah, adalah akidah, keyakinan dan syariat. Syariat itu amalan. Fa aqidatuhu, maka akidah Islam, mabniyatun, dibangun alal wasatiyah, di atas sikap pertengahan. Oleh karena itu coba perhatikan ya, Ahlus Sunnah itu selalu di tengah. Ya, Ahlus Sunnah itu pertengahan antara Khawarij dengan apa? Saya bisa berjamaah. Ahlus Sunnah itu pertengahan antara Khawarij dengan apa? Ada kelompok itu Khawarij, mudah mengkafirkan. Mu'tazilah juga demikian. Di samping Ahlus Sunnah lagi, samping yang sana, samping kiri itu kelompok yang tidak peduli, apa itu? Murji'ah, betul. Jadi Ahlus Sunnah di tengah-tengah
antara Khawarij yang gampang mengkafirkan dengan Murji'ah yang tidak peduli. Mau kamu berzina, mau kamu begini, kan imanmu tetap tidak berubah, tidak berkurang menurut Murji'ah. Makanya Ahlussunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Yazidu bertambah bil ta'ah dengan ketaatan, wa yanqusu dan berkurang bil maksiyah disebabkan kemaksiatan. Kalau Khawarij tidak, setiap ada orang salah langsung dikafirkan oleh mereka. Lalu Ahlussunnah itu pertengahan antara Al-Jabriyah yang dia salah memahami takdir, konsep takdir sampai mengatakan bahwa manusia itu tidak punya keinginan, manusia itu tidak punya kekuatan, semua itu seperti wayang yang dipaksa oleh Allah. Yang beriman dipaksa beriman, yang kafir dipaksa kafir, yang sholat dipaksa sholat, yang tidak sholat dipaksa tidak sholat. Antara Jabriyah dan apa? Al-Qadariyah. Di sini ada Jabriyah, berlebih-lebihan dalam mengimani takdir sampai tidak mengakui adanya keinginan manusia, kekuatan manusia, pilihan manusia. Jadi kalau saya minum ini katanya tidak ada pilihan ini. Saya dipaksa oleh Allah minum air wari. Itu menurut Qadariyah, menurut Jabriyah. Qadariyah sebaliknya tidak beriman dengan takdir. Dia mengatakan bahwa saya sukses ini ya karena saya berusaha keras untuk sukses. Kamu gagal karena kamu tidak mau berusaha keras, begitu. Jadi dia tidak beriman dengan apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah di tengah-tengah. Ahlussunnah senantiasa begitu. Jadi kemudian Islam sebagaimana dulu saya jelaskan, itu adalah agama pertengahan antara apa? Al-Yahud wan Nasara. Yahudi menghina Nabi Isa anak zina. Nasara mengangkat Nabi Isa sampai kedudukan apa? Tuhan yang disembah. Islam tidak, menempatkan Nabi Isa pada tempatnya. Beliau adalah Nabi dan Rasulnya Allah yang mulia, tapi beliau tetap manusia biasa, bukan Tuhan yang disembah. Tengah-tengah. Begitu seterusnya. Sehingga beliau mengatakan bahwa akidah Islam itu dibangun di atas wasatiyah, kama nassa ahlul aqaid, sebagaimana hal itu telah diucapkan dan dinaskan oleh ahli akidah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Pak insyaallah ya, kita akan lanjutkan pertemuan-pertemuan yang akan datang, penjelasan tentang al-wasatiyah ini. Intinya pelajaran pada kesempatan malam hari ini adalah, para jamaah, ada beberapa sebab seorang menyimpang dari jalan Islam. Sebab pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Sebab kedua adalah al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Sebab ketiga adalah ghalabatul atifah alal aqli, perasaan lebih mendominasi akal. Sebab keempat istijalun nata'ij, terlalu buru-buru menunggu hasil. Kemudian sebab kelima adalah al-ibtida'u fiddin, berbuat bid'ah dalam agama. Dan sebab keenam ittihamul ulama wal uqala, memberikan tuduhan atau menuduh para ulama dan juga orang-orang yang tergolong cendekiawan muslim dengan tuduhan bil mudahana, katanya mereka bermudah-mudahan di dalam membiarkan kemungkaran, wa tarkil haq, dan katanya para ulama meninggalkan kebenaran. Tidak ada yang bermudah-mudahan. Insyaallah ulama-ulama kita setia mengawal kebenaran, tetapi mereka tidak mau melanggar sunnah-sunnah Nabi SAW. Semoga berjamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, negeri kita dijadikan negeri yang aman, damai, sentosa, sejahtera. Semoga pemimpin-pemimpin negeri ini, mulai dari ketua RT-nya, ketua RW-nya, kepala dusunnya, kepala desanya, camatnya, bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, menterinya, presidennya, semoga mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga negeri ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertora harjo. Dan semoga rumah tangga kita dijadikan oleh Allah taala rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Mari Bapak-bapak yang mudah emosi dikurangi. Kalau bisa sekarang kita menjadi ayah dan suami yang sabar. Jadilah ayah dan suami yang sabar, meneladani Rasulullah SAW. Bimbinglah keluarga dengan baik, dengan kelemah lembutan, dengan dakwah yang baik,
yang bijak, yang lemah lembut. Dan mudah-mudahan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ekonomi kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga masyarakat kita menjadi masyarakat muslimah yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, wabil khusus kepada takmir Masjid Imam Syafi'i Mojokerto yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya pribadi dan kepada jamaah untuk mengkaji agama ini. Semoga bapak-bapak takmir senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.